bergabung di acara R3D Radiology Reading Room Discussion. Acara R3D kita ini tidak terasa sudah R3D yang kelima nih teman-teman sejawat sekalian. Jadi artinya sudah 5 kali kita bertemu dan sudah dalam waktu 5 bulan. Karena acara ini diadakan tiap 1 bulan sekali. Nah, udah hampir setengah tahun kita bersama. Bagi rekan-rekan yang baru join atau baru pertama kali ikutan, selamat datang, selamat bergabung. Jadi acara R3D ini adalah acara, kuliah kecil-kecilan yang diadakan oleh Departemen Radiologi, Divisi Muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM. Nah, di sini konsepnya nanti, PPDS kita akan membawakan beberapa kasus yang memang kita temui sehari-hari di RSCM. Ini kasus-kasus nyata dari kehidupan kita sehari-hari, PPDS-nya akan mengkonsulkan ke konsultan-konsultan, muskuloskeletal yang ada di Departemen Radiologi RSCM. Bagi peserta sekalian yang mau ikutan berdiskusi, ingin bertanya, atau ingin, memberikan pendapat, silahkan kita buka kolom chat-nya. Bagi yang mau ikut berpendapat boleh dituliskan di kolom chat di bawah, atau yang ingin bertanya juga silahkan nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Baik, di sini kita sudah kedatangan, 2 orang konsultan divisi muskuloskeletal lainnya, yaitu Dokter Marcel dan Dokter Tarki. Selamat sore, Dokter Marcel dan Dokter Tarki. Selamat sore. Iya. Saya lagi di rantau. Selamat sore. Sore. Aduh, ini terima kasih banyak Dok udah mau join di acara R3D di Sabtu-Sabtu ini ya Dok, padahal weekend, tapi mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya Dok ikut ke acara ini. Iya. Bulan purnama jadi harus Betul. Karena acara bulan purnama kan jadi harusnya lebih semangat ya Dok, lagi full moon-nya nih Dok. Oke, mungkin kita perkenalkan dulu nih PPDS yang lagi stase di muskuloskeletal bulan ini, Dokter Jelita. Halo Dokter Jelita, apa kabar? Halo dokter, selamat sore dokter. Sore, gimana udah siap kasus-kasusnya yang mau dipresentasikan? Ya, mudah-mudahan sudah dokter. Oke, mungkin tanpa perlu menunda waktu lagi, kita mulai aja kali ya Dokter Marcel Dokter Tarki, apa boleh? Izin saya mulai? silakan. Oke, silakan Dokter Jelita. Baik dokter, izin untuk share screen ya dokter. Baik. Sudah terlihat ya dok? Sudah, slide-nya sudah terlihat. Oh iya dok. Pasien ini pasien laki-laki usia 20 tahun, awalnya dikatakan ada riwayat Ewing sarkoma, dan Ewing sarkoma itu dikatakan di ribs yang kanan, dan imaging pada pasien ini ada 2, ada foto polos toraksnya. Berikut foto polos toraksnya, di sini ada memang bisa terlihat ada defek osteotomi di koste 6 dan 8 posterolateral kanan dengan, koste 7 posterolateral kanannya tidak tervisualisasi dokter. Apakah suara saya terdengar dokter? Iya dok. Ya, terdengar. Ya, baik dokter. Kemudian pasien ini mendadak merasakan nyeri dok di panggul kirinya, dan mengatakan tidak bisa berjalan dok. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa gambaran dari imaging dari radiografi foto polos pelvis di sini, yang saya lihat di sini ada lesilitik, kemudian permeatif dengan zona transisi yang lebar, dan dia ada multiple diffuse yang saya lihat dia melibatkan femur yang kiri, kemudian femur yang kanan juga. Kemudian ada pubis bilateral, ada ramus pubis superior inferior bilateral. Kemudian di sini juga ada acetabulum yang yang kiri sepertinya acetabulum yang kirinya ini juga lesilitik semua. Kemudian saya juga curiga ada di ilium yang kanan, dan mungkin di sini bisa dilihat ada di ilium kiri juga lesilitik yang multiple ini juga disertai dengan fraktur patologis di di kolum hingga intertrochanter dari os femur kiri dokter. Kalau dari saya mencurigai pada pasien ini untuk dari foto radiografi pelvis ini ke arah bone metastasis dokter. Jadi tumor tulang maligna
yang melibatkan os femur bilateral, pubis, kemudian acetabulum kanan, ileum, dengan kecurigaan, bone metastasis, dokter. Izin, dokter. Oke, jadi ini tadi riwayat penyakitnya, pasiennya maaf, usianya berapa tadi? 20 tahun, dokter. 20 tahun. Awalnya datang memang sudah dilakukan operasi di koste 7, Eee, posterior kanannya? jadi sebenarnya maaf Dok, kelewat. Jadi ini pengobatan pasien ini, yang saya dapat dari data klinisnya bukan di RSCM, jadi imaging baseline-nya bukan di kita. Imaging yang ada di kita untuk foto polosnya adalah foto toraks ini dan foto pelvis yang tadi, dokter. Jadi kalau yang saya lihat dari sini karena sudah ada defek osteotomi di koste dan riwayatnya bilang ada di regio ribs yang kanan, saya mencurigai bahwa lesinya di, tulang yang diambil ini, Dok. Jadi kemungkinan besar kalau saya pikirkan di koste 678, yang kanan, posterolateral kanan kemungkinan, dokter. Oke, jadi pasiennya memang sudah ada keluhan tadinya ya di kostenya, sudah dilakukan operasi, kemudian beberapa saat kemudian baru ada keluhan di kakinya, di femur yang sebelah kiri tadi, betul? Iya, Dok, kalau yang saya lihat dari riwayatnya yang kostenya ini 2022 kalau tidak salah, kemudian yang di hip-nya ini baru, awal-awal 2023 dia mengeluhkannya, Dok. Oke. Mungkin dari Dokter Marsal dan Dokter Tarki ada yang mau ditanyakan lagi dulu atau ada tanggapan terkait kasus ini? Saya mau klarifikasi dulu, itu yang 3 riwayatnya gimana tuh 2022 itu? Iya, Dok. Jadi, pasien ini ada riwayat pengobatan katanya di luar negeri, di New York 2022. Waktu itu dikatakannya Ewing, Dok. Ewing di, ribs yang kanan katanya, Dok. Kemudian dilakukan operasi, di kemo beberapa kali, kemudian pada tahun 2023 dia merasa ada nyeri, Dok, di hip yang kiri dan dia tidak bisa berjalan, Dok. Jadi kurang lebih dalam setahun dia merasa ada nyeri di hip yang kiri dan, tidak bisa berjalan. Udah riwayat kemo dibilang Ewing juga, Dok. Jadi ini sudah definitif ya sebenarnya ya? Sudah tegak. Ya, dan sudah mendapatkan kemoterapi. Nah, dari foto pelvisnya tadi yang sampai ke kita, klinisnya bilangnya apa? Oh, klinisnya ini, bilang pasiennya itu mengeluhkan nyeri lalu menjadi tidak bisa berjalan, sampai akhirnya dia dirawat inap lama, dokter. Hmm, Tidak ada riwayat trauma waktu itu, Dok. Jadi dia bilang, nyeri-nyeri didiamkan, kemudian tiba-tiba tidak bisa berjalan. Itu Iya, Dok. itu mulai tidak bisa berjalannya kapan? Eee, mulai tidak bisa berjalannya April, Dok, April 2023, Dok. Mulai tidak bisa berjalan April 2023. Iya, Dok. Nyerinya dari sebelum dia tidak bisa berjalan atau barengan? Nyerinya dari sebelum dia tidak bisa berjalan, Dok. Cuman tidak ada data jelasnya berapa bulan sebelumnya, Dok. Iya. Baik, menarik ini ya sebenarnya gambarnya ya. Iya, Dok. Dokter Tarki mungkin ada tambahan konfirmasi Dokter Tarki silakan. Berarti udah riwayat terapi berarti ya. Kemudian sekarang timbul ekspresi baru berarti begitu ya, Dok? Baru bisa. Iya, dokter. Betul, Dok. Hmm. Sebelumnya di sini di mana postingnya? Kita tidak punya baseline imaging, Dok. Nah, Cuman ini di foto polos yang ada di kita, mesisnya dari anamnesisnya, pasien hanya tahu bahwa di regio iga yang kanan, Dok. Tidak diketahui iga yang oke. keberapa, Dok. Iya, Dok. Pasiennya usia 20 tahun, Dok. Jadi saat ini yang dia lakukan si dia bersih dari motor itu.
Iya, nggak ada lesi baru kan ya di situ. kalau yang saya lihat di sini tidak ada lesi baru, Dok, cuman saya mencurigai, ini, Dok, kayak ada nodul di retrokardia, apakah ini nodul? Cuman kita juga tidak ada imaging CT thorax-nya sih, Dok. Belum ada imaging CT thorax-nya, Dok, di sini. Hmm. Oh, Dok. Ya, cuma sekarang dia masalahnya adalah muncul mengevaluasi di daerah ini ya, di daerah pelvis dan proximal femur ya. Iya, Dok. Dan ini yang di proximal femur ini kan mungkin kalau kita lihat dia sudah sampai menimbulkan fraktur patologis ya. Ini kejadiannya berarti berapa bulan? Apakah ada trauma pada saat mulai nyeri itu? Tidak ada riwayat trauma, Dok. Jadi dia bilang nyeri didiamkan, kemudian pasien menjadi tidak bisa berjalan, Dok. Berarti itu sekitar 5 bulan itu ya? Iya, Dok. Kemudian baru saat dia tidak bisa berjalan, baru dia pengobatan di RSCM, Dok. Sebelumnya dia pengobatan di luar negeri, Dok. Ini kan kalau kita lihatkan soalnya dia kelihatannya ini suatu itu performance yang Iya, Dok. banget dengan seluruh infeksi udah nutup dengan infeksi misalnya jadi kemungkinan kayak ada non-union gitu. Iya, Dokter. Yang di awalnya juga kayak ada information kan dia tapi ini dia tapi struktur patologis kemudian ada hasil efeknya waktu itu ya dengan riwayat ini kemudian iya ada apa lesi baru gitu namanya Doni kayaknya sih kita harus pikir mungkin ini ada kaitan ya dengan riwayat sebelumnya gimana dokter Paulio dokumentasi. Iya dok, setuju dok. Jadi memang kalau kita lihat dari foto pelvisnya, yang kelihatan paling prominent memang lesi yang di proximal femur kirinya ya dok. Dan memang seperti yang dokter Tarki bilang tadi, di fragmen distalnya kita lihat permukaannya sudah sklerotik, mungkin sudah menutup, menandakan ini mungkin dia frakturnya sudah lama, sudah terjadi proses non-union, tapi ya kita bisa lihat bahwa memang masih ada massa jaringan lunak luas di sekitarnya dengan ya destruksi tulang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi mungkin memang yang harus kita perhatikan di sini bahwa lesinya memang tidak hanya di proximal femurnya saja. Kalau kita lihat secara lebih detail, ternyata ada banyak lesinya pada tulang-tulang pelvis lainnya, seperti yaitu di os ischiumnya, misalnya di daerah sini. Kemudian mungkin ada di tulang-tulang lainnya juga, di daerah iliumnya juga ada. Lesinya itu yang sepertinya kalau misalnya kita tidak ngeh dan tidak punya data klinis awalnya, mungkin bisa gampang miss ya, bisa kita pikir, oh ini lesinya cuma satu aja, cuma yang di proximal femurnya aja gitu. Tapi untungnya karena kita sudah ada data klinis sebelumnya bahwa pasiennya sudah terdiagnosis Ewing sebelumnya dan sudah menjalani kemo, jadi kita bisa lebih aware kalau ada keluhan baru di tulang lainnya, kita mesti mencari apakah memang ini suatu gambaran metastasis atau tidak. Mungkin seperti itu ya dok. Dari dokter Marcel ada tambahan dok? Ya ini khusus memang menarik ya. Artinya biasanya memang kita terpengaruh oleh perubahan yang terlihat prominent sehingga kita seringkali miss melihat bagian yang lainnya. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang yang bisa membantu itu adalah dengan mengidentifikasi korteks tulang. Yang kedua dengan garis-garis referensi. Kalau kita lihat korteks tulang sebagai contoh ya, di sini kita bisa lihat korteks tulang dari pubisnya dengan struktur yang jelas. Tapi kalau kita lihat di bagian bawah sini, ramus inferior pubis itu berhenti di sini. Di bagian ini korteks tulangnya hilang. Simfisis juga kita ikuti, ketika kita ke bawah sini, habis itu hilang. Simfisis itu berhentinya di sini, ramus inferior pubis. Terus kita nggak lihat sambungannya ke sini. Ini ada, ya, tapi yang lain nggak ada. Ya. Hal yang kedua adalah dengan melihat garis-garis referensi. Ya. Garis referensi ini kita bisa lihat pada sisi kanan yang kebetulan masih bagus, yang disebut sebagai iliopubis line. Ilioischial line yang ini
dan teardrop puller yang kayak huruf U ini. Yang mana pada sisi yang sakit itu punya nggak sepanjang dan setebal yang sisi sehat. Dia cuma segini aja. Terus yang kedua, kalau kita lihat ilioischial lainnya juga putus. Jadi harusnya kan ada garis yang dari sini terus dia turun ke bawah nyambung dengan isio, persis seperti yang sebelah yang isi sehat yang kanan nih. Yang pada kasus ini itu tidak terlihat. Tapi yang jelas juga iliopubiculain kita lihat di sini garis yang markers yang di dinding ini. Ini pada di sini kita lihat ada perubahan ketebalan ya, khususnya di daerah ini. Korteksnya berbeda dengan di bagian bawahnya dan di bagian atasnya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakannya ada lesi litik nih di sini ya. Ini memang salah satu trik-trik yang karena tulang pelvis adalah tulang punggung, jadi kita selalu susah untuk mendeteksinya dengan mudah. Hal yang lain juga adalah dengan melihat sklerosis yang normal. Kita tahu acetabulum pengaruh weight bearing, maka acetabulum bagian atap ini selalu lebih sklerotik karena dia akan turun berat badan. Di reaksi tulangnya dia akan lebih tebal tulangnya. Sementara kita lihat kalau bicara atap acetabulum, kita bandingkan dengan sisi kiri, garis sklerosisnya berbeda. Yang ini relatif lebih utuh, yang ini lebih tipis dan kayak putus-putus. Yang menunjukkan itu ada lesi litik di situ. Hal yang lain juga kadang yang kita juga bisa melihat adalah dengan melihat dinding anterior posterior dari yang kita lihat. Kalau kita lihat dinding ini kan dinding dalam, tapi tepi anterior kita juga bisa lihat yang ini dan tepi posterior yang kemudian nyambung dengan simfisis. Yang kita lihat di sini, ini sambungan ini dari sini terus ke mana ini tidak jelas. Garis itu nggak ada sih. Jadi besar kemungkinan ada acetabulumnya sudah banyak destruksi. Nah dari situ kita bisa melihat, jadi lesinya ini ada 1, 2, di pubis 3, 4, ya. Belum lagi ya kemungkinan kita lihat ada litik-litik. Jadi dari situ kita bisa mengatakan ini kalau nggak salah pasien ini dikirim dengan klinisnya Ewing sarkoma ya. Betul Iya kan? dok, Ya. betul dok. Ewing sarkoma dok. Di paha ini ya, sebenarnya Ewing sarkomanya di tulang yang lain. Iya dok, iya dok. Nah, tapi yang juga menarik di sini adalah faktor femurnya. Karena ini faktor femur dan tiba-tiba dia tidak bisa berjalan, kapan udah 2023 awal ya? Iya dok, Tidak. Ewingnya 2022, dia mulai nyeri di 2023. Kalau tidak salah Aprilnya dia mulai tidak bisa berjalan dok. Tapi baru ke RSCM itu pada Desember dok. Sebelumnya pengobatan di luar dok. Oh, pengobatan di luar itu pengobatan apa ya? Dia pengobatannya itu di Singapura dan di New York dokter. Oh, jadi di Singapura dan di New York dia diobatin apa? Kalau tidak salah itu operasi dok, kemudian kemo, kemudian dia di RSCM. Iya dok? Bukan femurnya yang dioperasi ya? Bukan dok, femurnya ini tuh dia baru ngerasanya April dok, tapi didiamkan saja karena kebetulan dia mahasiswa juga dok. Jadi dia kayak mungkin ditahan-tahan. Maksud saya April ke Desember nggak diapa-apakan. Enggak dok, dia tidak berobat ke dokter dok. Maksudnya dia tidak ada data kita juga dok. Ini yang menarik. Asumsikan yang di femur ini adalah fraktur patologis. Apabila fraktur patologis artinya sudah ada lesi sebelumnya, kemudian dia patah. Dengan kita lihat lesinya multiple, maka kita bisa katakan fraktur patologisnya harusnya juga metastasis ya. Tapi namanya tumor, begitu dia fraktur patologis, sel-sel tumor itu tumpah keluar tulang. Dan kemudian dia akan numbuh. Jadi harusnya di daerah fraktur itu ada soft tissue mass. Ya. Dan tentunya di daerahnya itu juga lesi litiknya bertambah. Ya kan? Karena kita lihat pola-pola di tulang-tulang bagian lainnya itu litik semua. Nanti kita bisa lihat di sini, di bagian distal dari yang patah, ini tulangnya tegas. Tulangnya tegas. Yang kedua,
Kita lihat di sini ada banyak kalsifikasi, seolah-olah ini seperti ada upaya formasi kalus. Kalau dia tumor ganas, harusnya nggak ada formasi kalus. Ya kan? Karena begitu mau bikin kalus, ya dihancurkan sama tumornya. Bikin kalus, dihancurin lagi. Yang ada, begitu udah biasanya tumornya membesarnya jadi lebih cepat. Karena apa? Karena bebas hambatan. Udah tulangnya patah, expose, udah langsung tumor itu membesar. Nah, pada kasus ini kita tidak melihat ada massa soft tissue kan. Ya kan? Yang kita lihat di sini ototnya cuma kedorong aja nih. Dikasih. Kita nggak ngelihat ada satu benjolan, misalnya di sebelah sini benjol ini benjol ini, kita nggak ngelihat. Nah, ini yang membuat gambarnya jadi agak nyeleneh ya. Kalau ini adalah lesi yang sama, kenapa yang lain-lainnya litik sementara dia ada formasi kalus? Atau jangan-jangan tahapan ini sebenarnya bukan patologi struktur biasa barangkali. Tapi kenapa fragmen proksimalnya nggak jelas? Nah, itu saya juga. Atau kemungkinan memang patologis di sini, dia udah berobat, kemo dan sebagainya. Sehingga daerah yang patah ini menunjukkan penyembuhan. Nah, belakangan baru timbul, kemonya masih nggak nih sampai sekarang pertanyaan? Atau udah berhenti, stop? Dia lagi ongoing kemo dan radiasi dok, kalau tidak salah dok. Masih? Masih dok. Oh dok. Yang mana yang diradiasi, iganya atau yang pelvisnya? Bilangnya itu di hisnya radiasinya di femur kiri, kemudian di torakal, lumbal, L3 dok, kalau Bisa tidak salah. dibilang di daerah-daerah metastasis ya, Iya. di sini ya. Tapi bukan whole pelvis ya? Kalau saya tidak ingat itu dia hanya rendah dok. Saya kurang tahu dok, maaf. Saya cek dulu dok. Ya nggak apa-apa. Iya dok. Di sini radiasinya yang mana dulu nih? Karena radiasi kan lokal. Ya, kalau whole pelvis harusnya semua kena. Jadi harusnya nggak ada tuh lesi-lesi litik di tempat-tempat yang lain. Selain di radiasi hanya timurnya saja, terus kemudian timbul lesi, wajar, gitu ya. Yang mungkin karena itu ada terlihat upaya penyembuhan di bagian yang femur kiri. Nah, dia sudah dapat radiasi, sementara bagian pelvis yang lainnya tidak. Oh ya. Di femur kiri dok radiasinya dok. Ya, dok. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita harus mengetahui perjalanan cerita dari suatu penyakit gitu ya. Karena kalau kita tidak tahu itu dan kita tidak mau mencari tahu, pastinya kita bingung ini barang apa. Ada lesi litik multiple, itu kayak faktor patologis, tapi kok yang dia ada kalsifikasi, sementara yang lain enggak. Ini dua tumor berbeda atau tumor yang sama atau apa? Apalagi riwayat ada Ewing sarkomnya ya di posting. Untung udah tahu ya. Kalau nggak tahu kan lebih kesasar lagi mungkin kita dalam jawab kasus seperti ini. Ya, jadi dua hal sebenarnya menarik dari kasus ini. Bagaimana kita mengidentifikasi lesi di pelvis karena pelvis itu tulang kompleks yang tadi ya, melalui penelusuran konteks dan garis referensi. Dan yang kedua adalah mengenai ada dua lesi yang seolah karakterisasinya berbeda yang sebenarnya jawabannya ada dalam cerita perjalanan penyakitnya, treatment yang sudah didapat. Kira-kira begitu mungkin dari saya, Dr. Ali. Silakan. Iya dok, setuju dok. Jadi memang di sini peran radiologi juga penting untuk mengidentifikasi lesinya ada di mana-mana aja ya dok. Seperti pada kasus ini mungkin ya dilakukan radiasinya pada femurnya aja karena dianggapnya ya keluhannya yang paling utama dari si femur sebelah kirinya. Tapi kalau kita mungkin informasikan juga bahwa ada lesi-lesi litik di bagian tulang pelvis lainnya, bisa jadi itu juga bagian yang akan termasuk dalam tata laksana selanjutnya. Mungkin apakah radiasinya juga melibatkan seluruh tulang pelvisnya juga. Apalagi kan tadi seperti yang ditunjuk oleh Dr. Marcel, ada yang di sebelah kiri itu garis iliopektineal lainnya sudah mulai buram, sudah mulai batasnya tidak tegas. Nah, bisa jadi lesi litik di situ. Dan di situ bahaya karena bisa jadi perluasan ke kafum pelvis juga. Nah, itu yang harus kita mention juga. Jadi di sini peran radiologi adalah untuk membantu mengidentifikasi sebenarnya
kalau emang ada lesinya di mana-mana aja sih. Dan juga mengidentifikasi apakah ini suatu proses yang, satu kesatuan atau tidak. Karena karakterisasinya kan tadi berbeda-beda ya, kalau yang di femur ada kalsifikasinya, ada proses pembentukan kalus, sementara lesi-lesi lainnya itu pure litik gitu. Jadi di sini kita juga harus mengkorelasikan dengan klinisnya juga, perjalanan penyakitnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Dari Dokter Tarki ada tambahan lagi, Dok? Mungkin ya cukup ya dokter. Ya memang kalau ada riwayat radiasi, terutama di daerah pelvisnya itu mungkin juga bisa menjelaskan kenapa jadi adanya bone formation. Kan gitu ya. Kalau itu aja seperti yang dibilang, kalau misalnya nggak ada apa-apa lain, harusnya kan kita bisa melihat konstruksi yang lebih jelas lah. Sedangkan di sini kan juga jelasnya, kemudian juga sedikitnya ini nggak kayak apa, se agresif ya prestasi yang apa ya nggak apa kayak gitu. Jadi ini ya mungkin memang itu bisa menjelaskan juga kenapa gambarannya itu seperti ini. Oke, Dokter, terima kasih. Mungkin kalau di sini saya lihat juga di kolom chat belum ada pertanyaan juga, mungkin kita baiknya lanjut ke kasus kedua kali ya, Dok, ya? Ya, Oke, silakan Dokter cerita. Baik dok, terima kasih dokter. Berikut adalah kasus kedua. Pasien ini laki-laki 50 tahun dok. Riwayatnya ada fraktur di fibula dok. Kemudian yang saya lihat di sini ada fraktur komplit transverse di diafisis proksimal dari os fibula. Sebentar, Dokter Jelita. Tadi kan dibilang riwayatnya ada fraktur fibula, itu mekanismenya gimana ya? Ada riwayat kecelakaan kah atau trauma atau bagaimana? Iya dok, mohon maaf dok, kebetulan pasien ini saya sudah mencoba mencari di HIS, tidak dituliskan dok pada tahun 2021 itu. Sudah mencoba untuk menghubungi nomor pasien yang tertera di HIS juga tidak aktif dok. Jadi saya juga kurang bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya dok. Ya dokter. Dari klinisinya diagnosisnya curiganya apa? Ada dikasih tahu keterangannya mungkin? Keterangannya hanya riwayat fraktur fibula. Kemudian dia datang lagi di 2024, tapi datangnya itu karena dia mau proses naik haji dok. Jadi tidak dibahas sama sekali sebenarnya tentang fraktur fibulanya ini dok. Hanya dituliskan riwayat diabetes, kemudian hipertensi, rencana untuk naik haji dok. Tidak dibahas tentang fraktur fibulanya dok. Di HIS 2024. Tapi frakturnya baru terjadi tahun 2021 ya? Jadi ini imaging pas pertama kali kejadiannya? Iya dok, ini imaging pertama kali kejadiannya dok pada pasien ini. Kemudian yang saya lihat itu ada fraktur transverse komplit di diafisis proksimal dari os fibula. Kemudian dia kedudukan fragmen distal frakturnya relatif segaris. Kemudian di sini yang saya lihat juga itu ada fraktur ya di sini dok, ada fraktur dari tibial plateau yang sisi lateral. Saya lihat ini fraktur avulsi dari sisi lateral tibial plateau yang kedudukan fragmen frakturnya ini paralel dengan aspek lateral dari tibial plateaunya dok. Kalau dari saya pada pasien ini ada 2 fraktur, yaitu yang pertama yang di fibula, kemudian yang di tibial plateau ini yang dapat sesuai dengan second fracture dok. Gitu dok. Demikian. Kemudian pasien ini ada imaging follow up-nya, saya lanjut ke follow up-nya atau bagaimana dok? Mungkin dari foto ini dulu ya, dari Dokter Mas atau Dokter Tarki ada tanggapan mungkin dok? Masih di mute dokter nih. Ya, oke. Ya, jadi kita selalu kalau berurusan dengan tulang-tulang yang paralel, misalnya radius ulna atau tibia fibula ya, kita tuh juga selalu harus hati-hati karena biasanya fraktur di yang satu seringkali disertai dengan fraktur juga di tulang pasangannya. Ya. Termasuk juga yang di sini. Betul tadi ya,
Kita sudah memperlihatkan bahwa selain di fibula, fibulanya sih kayak fraktur transverse biasa ya. Nggak ada yang istimewa dan pergeseran fragmen frakturnya juga minimal. Tapi kita lihat di proksimalnya itu seperti ada fragmentasi dari ujung atau tepi lateral dari condylus atau lateral tibial plateau ya. Condylus lateral. Udah baca cerita mengenai second fracture? Iya dok, yang saya baca second fracture ini biasanya terjadi pada kasus terjatuh atau mekanisme yang sports injury dok. Jadi dia itu karena rotasi dan stres varus stres dok yang saya baca. Dan itu berhubungan dengan disrupsi dari ACL dokter. Kasus ini sendiri, pasiennya sendiri ada informasi nggak? Klinisnya seperti apa? Jalan biasa, pincang, atau ngesot, atau apa? Data di klinisnya itu hanya suspek fraktur fibula dengan vulnus laceratum di flank kanan dok. Untuk riwayatnya di HIS tidak ada tulis, saya udah coba hubungin nomor pasiennya nggak aktif dokter. Oh. Iya dok. Okay. Ya ini fraktur yang klasik ya. Klasik ya. Intinya fragmen frakturnya kurvilinier atau eliptik ya. Dan lokasinya paralel terhadap kondus lateral dari tibia. Ya. Ini yang disebut istilahnya pada proyeksi HP ini lateral capsular sign. Orang suka bikin sign gitu. Ini nggak usah terlalu dipikirin. Namanya itu sendiri berasal dari nama orang Alida, Paul Ferdinand II. Oke, mungkin ada foto Genu biar kita lebih jelas tentang frakturnya. Nah, foto genunya ya, saya ada di PEX, saya izin buka dari PEX sebentar ya. Apa kalau guys? Iya dok? Ini ada waktu untuk kita lagi. Oke. Mungkin dari saya sih paling itu aja. Dokter Alia mungkin ada tambahan atau dokter Fati? Iya dok, memang tadi benar ya dok, kita bisa ngebedain kalau misalnya lihat ada fragmentasi tulang di daerah proksimal tibia atau fibula itu, kadang mungkin kita masih agak susah ngelihatnya atau membedakan ini nih fragmen tulangnya dari mana sih sebenarnya, karena tulangnya seperti yang dokter Marsha bilang tadi paralel antara tibia dan fibula. Dan itu kelihatannya memang paling jelas dari proyeksi AP, karena kalau dari proyeksi lateral dia overlap atau depan belakang, jadi tidak bisa kita bedakan. Nah, cuma memang kalau saya baca-baca, cara ngebedakan antara ini fragmentasi tulang dari tibia atau dari fibula, mungkin dari orientasi fragmen tulangnya itu sendiri. Kalau misalnya orientasinya itu cenderung vertikal atau paralel terhadap lateral tibial plateau, ya berarti kemungkinan itu fragmentasi tulangnya berasal dari tibianya. Tapi kalau fragmentasi tulang itu berasal dari fibula, biasanya orientasi fragmen itu lebih ke horizontal atau mendatar, yang istilahnya namanya arcuate sign, kalau saya tidak salah baca dok. Jadi kalau misalnya fraktur dari kaput fibulanya, orientasinya itu horizontal, tapi kalau dari lateral tibial plateau itu orientasinya vertikal. Walaupun ya mungkin kenyataannya bisa aja fragmen frakturnya ngarah kemana-mana aja ya dok mungkin ya. Ya, dan fragmen fraktur ini seringkali nggak harus fraktur yang avulsi kalau kita bicara avulsion injury. Nggak harus yang dalam jumlah besar ukurannya gitu ya. Tapi seringkali yang pulled atau ketarik itu pada avulsi, mekanisme avulsi itu korteksnya saja. Yang model kecil-kecil kayak gini bisa jadi korteksnya. Clue-nya yang satu adalah bahwa pertama yang tadi dia bentuknya tidak bulat tapi dia curvilinear. Curvilinear atau linear karena dia ada unsur korteks terutama yang dan orientasinya tadi yang tergantung dia bisa vertikal, bisa horizontal, tapi kalau pada second ini misalnya orientasinya vertikal dan dia paralel dengan lateral tibial plateau. Lateral tibial plateau di sini, maka bentuknya juga di sini. Demikian juga kalau di medial MCL gitu ya misalnya di sini atau di sini di second ya. Nah, yang kedua juga sedapat mungkin juga kita lihat tulangnya. Karena kita tahu kalau kita bicara fraktur itu tentu kalau kita bukan fraktur, maksud saya kalau kita ada densitas tulang di periarticular itu kemungkinannya bisa kalsifikasi di soft tissue atau bisa juga osteochondrolus bodis atau bisa juga avulsion injury.
Kalau dia adalah osteochondrous bodies, tentunya dia harus punya korteks dan medula sendiri, yang mana korteksnya di semua tepi dan di tengahnya ada medula, jadi kita lihat ada trabecula ya. Biasanya osteochondrous bodies itu. Tapi kalau dia avulsion injury, maka kita lihat sekeping korteks dengan trabecula, tapi terus bagian satunya nggak ada korteksnya. Nah, dengan sendirinya nanti di tulang pasangannya juga sama. Dia ada bagian yang nggak ada korteksnya, terus tiba-tiba ada lagi di sini sambungan. Jadi ada pasangannya gitu antara bagian yang fokus. Meskipun kadang-kala dalam foto polos itu tidak selalu bisa terlihat. Karena 3 dimensional ya. Kita menembaknya AP dan lateral. Kalau kebetulan yang pakai tangensial kepotong X-ray ya kelihatan. Tapi kalau pas bidangnya agak anterolateral atau agak posterolateral, seperti mungkin pada kasus ini, jadi kurang begitu bisa terlihat dengan jelas nih bagian yang dari tulang besarnya. Tapi artinya kita tidak boleh rule out kemungkinan adanya cortical avulsion di sini. Jadi perlu setidaknya investigasi lebih lanjut entah CT scan atau MRI, khususnya apabila pasiennya memang klinisnya positif. Ya, dari riwayat traumanya jelas. Itu barangkali kira-kira yang perlu jadi perhatian. Kalau ini yang orang sering salah keliru mengartikan gambaran ini, seringkali dibilangnya ini adalah klasifikasi jaringan lunak. Gitu. Ya, nah ini yang mesti hati-hati. Kalau orang trauma, riwayat traumanya jelas, hati-hati. Selalu harus ada DD ya. Bisa jadi klasifikasi, tapi klasifikasi pun juga biasanya ada penyebabnya. Sementara ini kan nggak ada cerita apa-apa dari trauma. Itu barangkali ya dari saya. Jadi tetap harus dipikirkan adanya fraktur di tempat lain ya Dok, kalau dia ada riwayat trauma, apalagi kita jelas-jelas lihat dia ada fraktur dari diaphysis proximal fibula, mungkin pertama kali kita pikirkan dulu ada fraktur, kalau ada fragmentasi tulang kita pikirkan itu suatu proses fraktur terlebih dahulu gitu ya. Mungkin dari Dokter Tarki ada tambahan lagi Dok? Mungkin ya itu juga pernah kita tahu anatomi dokter. Jadi kalau misalnya kita berada karena fungsi ini kan ini yang kadang dia punya fragmen sel ya. Jadi karena kita tahu juga daerah-daerah mana saja yang merupakan daerah-daerah antesis jadi yang ada kelekatan tumbuhan, kelekatan ligamen, kemudian ada kelekatan kapsul jenit. Maka kalau ada trauma, terutama misalnya lokasinya berlokasi itu, atau misalnya seperti pada kasus ini, dia adalah tulang di sebelah kanan yang seperti berpikir, jadi kita bisa lebih aware lagi gitu untuk mendeteksi si faktor konsumsi ini karena memang kalau seringkali ini memang dia ada juga faktornya tapi seringkali kan kalau kelompok itu kecil gitu itu dia punya frekuensi tapi dia kecil gitu makanya pengetahuan anatomi juga sebenarnya pentingnya untuk kita mengevaluasi kasus-kasus trauma seperti ini. Betul, terutama apalagi kalau fraktur-frakturnya memang lokasinya di daerah epifisis ya Dok, kita mesti tahu karena lokasi entesis itu biasanya di daerah-daerah situ ya Dok. Benar sekali. Pada dasarnya sih begitu kita lihat masalahnya adalah di daerah periartikuler, itu tetap harus hati-hati dengan avulsi karena namanya avulsi itu kan terjadinya di daerah perlekatan tendon atau ligamen. Tendon atau ligamen itu sebagian besar perlekatannya adalah di daerah periartikuler, paraartikuler. Ya, kalau frakturnya di shaft sih ya ada sih tendon yang nempel di shaft tapi nggak sebanyak. Dan memang avulsion injury di gigi itu termasuk yang commonly missed ya, sering kelewat. Paling itu yang harus kita waspadai. Kita ketemu kasus seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Marcel dan Dr. Tarki. Baik, kita lanjut ke kasus berikutnya mungkin ya. Silakan Dr. Jelito. Oh iya Dok, ini ya. Oh iya Dok, ini kasus nomor 3, pasiennya adalah laki-laki usianya 60 tahun Dok.
keluhannya itu adalah benjolan di bahu kanan sejak 6 bulan, lalu dia merasa ada bunyi tulang, dia merasakan tulangnya seperti berbunyi patah katanya saat membuka baju. Kemudian setelah itu 2 hari kemudian dia merasakan timbul benjolan di bahunya, Dok. Yang saya lihat di sini, Dok, saya melihat ada multiple lesi litik permeatif dengan zona transisi sempit yang diffuse, dia melibatkan multiple tulang. Yang saya lihat dia melibatkan dari mulai kaput sampai metafisis distal dari humerus, kemudian dia juga melibatkan skapula, dan di sini juga terjadi destruksi dari spina skapulanya. Kemudian ya, di sini juga saya lihat sepertinya memang ada destruksi juga dari os akromionnya. Kemudian di sini tidak tampak adanya reaksi periosteal, dan massa jaringan lunaknya juga memang ada penebalan jaringan lunak, tetapi yang saya lihat dia masih bisa mungkin suatu edema, bukan suatu massa, Dok, yang saya pikirkan, Dok. Dan kalau dari foto bahunya, dari foto bahu yang di sini ada bagian yang toraknya juga terambil di sini. Ya, Dok, di sini saya melihat bahwa kesannya di sini ada destruksi dari koste lateral, kemudian ada massa di sini yang meluas sampai ke intratorakal dari koste lateralnya, Dok. Jadi mungkin dari regio oksila sampai ke koste yang torakal lateral sampai ke intratorakal. Kalau saya lihat juga pasien ini sebenarnya usia 60 tahun. Dengan multiple lesi seperti ini melibatkan banyak tulang, kalau dari saya pikirkan kepada suatu tumor tulang maligna yang melibatkan tadi dari kaput sampai metafisis distal dari os humerus, kemudian skapula, akromion, dapat sesuai dengan lesi metastasis, Dokter. Dan selain itu di sini juga ada lesi yang bentuknya seperti sklerotik irregular di intramedula. Ini saya pikirkan ke arah osteonekrosis, Dok. Oke, jadi ini pasiennya usia 60 tahun, nggak ada riwayat trauma, nggak ada riwayat apa-apa, tiba-tiba saat membuka baju ngeluh tangannya sakit ya? Iya, Dokter. Ada riwayat penyakit lainnya yang sudah ketahuan sebelumnya? Riwayat penyakit yang sebelumnya pada pasien ini memang belum di-assess lebih lanjut, Dok, dari anamnesanya, tapi ada foto toraksnya, Dok. Saya tampilkan ya, Dok. Ya, ini foto toraksnya, Dokter. Jadi kalau yang saya lihat dari foto toraksnya ini memang ada konsolidasi di lapangan atas tengah paru kanan, di mana konsolidasi ini kesannya sampai mengobliterasi dari bronkus kiri. Konsolidasi ini sampai mengobliterasi dari bronkus utama yang kiri di sini, Dokter. Ya, Dok. Nah, di sini, Dok, saya lihat dia sampai kesannya mengobliterasi dari bronkus utama yang kiri, dan saya curiga dia juga menyebabkan atelektasis di sini, sehingga saya pikirkan ini ada massa di paru juga, Dok. Dengan usia 60 tahun, kemudian ada multiple lesi di tulang, ada massa di paru, dan juga ada massa di dinding dada, sehingga saya pikirkan tadi ke DD pertamanya adalah suatu metastasis, Dokter. Mohon arahannya. Oke, tapi tidak ada keluhan dari parunya, misalnya sesak nafas atau batuk berdarah sebelumnya, nggak ada? Nggak ada riwayatnya, Dok, tentang itu. Jadi itu foto toraksnya juga diambil bersamaan dengan foto humerusnya Iya, ini dengan keluhan pertama, oke. Kayaknya memang kayak foto rutin diambil, di order untuk foto toraks dan foto tulangnya, Dok, tidak ada keluhan, Dok, dari parunya, Dokter. Oke, dari 6 bulan yang lalu, itu baru berobat sekarang, ini berarti fotonya 6 bulan setelah ada bunyi krek pas membuka Iya, Dok. baju itu tadi ya? Itu ini fotonya Januari 24 Januari kalau nggak salah, Dok. Berarti sudah 6 bulan setelahnya? Atau gimana? Dia 6 bulan yang lalu, Dok. Ya, 6 bulan yang lalu dari mulai dia ngerasa ada bunyi patah di tangannya, Dok. Di bahunya maksud saya. Oke. Selama 6 bulan itu tidak ada melakukan pengobatan apapun pasiennya?
Oh tidak dokter. Tidak. Iya dok. Gimana nih Dokter Marcel atau Tarki ada tanggapan dok? Kalau lihat secara sekilas sepertinya memang heboh banget ya dok kejadiannya, kasusnya, pasiennya banyak banget nih aneh-anehnya. Ya, kasus ini juga agak-agak mengalihkan perhatian yang adalah humorusnya. Iya. Itu membuat orang bisa jadi salah fokus, malah nanti fokusnya malah ke humorus. Tapi memang kita bisa lihat barang yang seharusnya ada, jadinya sekarang tidak ada. Kita tahu bahwa ini akromion, ini ada sambungan yang harusnya ke sini ya, yang disebut sebagai spina scapula. Terus nyambung ke belakang sini. Dan di sini spina scapulanya hilang semua. Dan itu terlihat bukannya di proyeksi yang ini, tapi juga terlihat di yang ini. Ya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya kayaknya sih kerusakannya mungkin sudah sampai ke sini nih, karena kita lihatnya ada area yang lebih titik nih, sebatas area pangkal dari spina scapulanya. Nah, itu daerah yang disebut sebagai sphenoglenoid notch, dan di situ biasanya ada neurovaskuler yang mempersarasi ini semua yang bagian-bagian sini, suplai vaskuler dan suplai darah ke daerah. Nah, dengan sendirinya kalau itu nanti dimakan oleh tumor, tentunya dia akan menyebabkan struktur tulangnya menjadi tidak mendapat suplai. Dan juga mungkin bikin jadi disius ya. Selain tentunya invasi langsung dari tumornya ke soft tissue sekitarnya. Seringkali pada kasus seperti ini kita kesulitan membedakan ini tumor tulang atau tumor soft tissue. Ya, itu yang memang seringkali menjadi kendala. Tapi buat catatan tadi yang disampaikan Jelita tadi mengatakan bahwa soft tissue-nya ini edema. Iya dok, tadi saya pikirnya Nah, tapi setelah saya lihat-lihat lagi lebih opak ya dok, masih bisa suatu perluasan dari masanya. bukan lebih opak, sebenarnya ada cara untuk membedakan. Edema biasanya adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan inflamasi ya, proses inflamasi. Ada Kalau dia fosfatnya ya soft dok. kalau dia soft tissue-nya karena diinvasi oleh sel tumor, itu artinya bukan edema ya, tapi udah Iya. jaringan sarafnya udah terisi oleh sel tumor juga. Jadi itu judulnya adalah massa. Iya. Kalau edema dia penebalannya itu lebih lebih lebar dan lebih diffuse ya. Jadi kira-kira nebalnya tuh terus panjang sampai ke bawah sini ibaratnya tebal. Pada kasus ini kita lihat menebalnya itu vokal di sini saja, terus dia mau bulat dan dia stop di sini. Habis itu di sini udah enggak lagi pada level ini. Ya. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, kalau edema itu adalah proses inflamasi. Dan keadaan inflamasi itu mudah sekali mempengaruhi jaringan sekitarnya. Dan dalam konteks ini adalah jaringan lemak. Jadi biasanya yang kita pakai patokan untuk mengatakan adanya inflamasi adalah adanya obliterasi jaringan lemak, yaitu dalam konteks ini lemak subkutis ini. Lemak subkutis ini yang kalau udah dia ada edema yang kita sebut sebagai fat standing. Jadi putihnya jadi sama dengan putihnya otot. Jadi bukan lagi kelihatan struktur lusensi lemak subkutis. Ya, lusensi kan kita tahu ada dua macam ya, lusensi udara atau lusensi lemak subkutis. Ya, bedanya kan itu. Nah, jadi kalau ini adalah edema, itu ujung larinya inflamasi, ujung larinya adalah hilangnya struktur lemak subkutis. Ini berlaku di semua bagian tubuh yang lain. Bagian ini. Baik. Ya, jadi terminologinya jangan bilang edema, ntar disangka edema reaktif. Jadi Iya, mikirnya mana nanti melebarnya. Ya, jadi berani bilang dengan infiltrasi jaringan lunak sekitar atau dengan massa jaringan lunak sekitarnya. Lebih itu poin. Baik dokter, terima kasih dokter. Jadi kelihatannya primernya paru nih ya. Kalau saya pikirkan sih masih mungkin paru ya dok, karena karena Ya. lesinya sangat besar mengobliterasi bronkus di sini dokter. Ya, dan yang sebagai catatan ada lesi-lesi tumoral yang memang seringkali ketemunya metanya dulu bukan primernya. Itu tumor yang primernya berada di struktur yang longgar sehingga ketahuannya biasanya belakangan pada saat udah gede. Pas kecil belum ketahuan. Paru termasuk struktur yang longgar. Yang lain misalnya usus itu juga termasuk yang longgar. Itu biasanya ketahuannya telat.
Kalau ginjal masih ada kencing berdarah lah. Tiroid masih kelihatan lah dari luar ada benjolan. Kalau paru kalau nggak check up sih ya nggak ketahuan. Kayaknya begitu. Baik, dokter. Silakan dokter Alan sudah dari saya. Oke, Dok. Iya, kalau lihat memang dari massa di parunya juga udah mengobliterasi seluruh lapangan atas paru kirinya, udah ada penarikan juga, jadi mungkin sudah ada atraktasis kompresifnya juga. Dan kayaknya juga sudah meta ke paru kontralateral ya, di paru sebelah kanannya juga kita lihat ada multiple opasitas nodular di situ di ya lapangan atas sampai bawah parunya. Nah, yang menarik dari ronsen toraks ini mungkin kita lihat ada keselubungan atau ada konsolidasi dengan sudut tumpul di sisi lateral dari hemitoraks kanannya, betul. Itu kalau kita perhatikan berbeda dengan nodul-nodul paru pada umumnya, karena kalau nodulnya memang berasal dari paru, biasanya kan membentuk sudut lancip ya terhadap batas dari parunya. Jadi kalau kita anotasi di sini, kita bisa lihat sudut antara permukaan atau batas bawah dari massa tersebut, dia membentuk sudut tumpul dengan dinding dadanya. Itu menandakan bahwa kemungkinan ini adalah suatu proses di luar dari lapangan parunya itu sendiri. Nah, karena dia menempel dengan sisi lateral, tentunya kemungkinannya adalah ini berasal dari dinding dada mungkin. Jadi bukan dari lapangan parunya, tapi dari struktur di luar lapangan paru. Dalam hal ini di dinding dadanya. Nah, di sini kita juga mesti perhatikan lagi struktur koste atau tulang-tulang ada di daerah tersebut. Nah, ternyata memang koste di daerah itu juga mengalami destruksi. Di daerah yang sini kostenya kita lihat korteksnya menghilang. Walaupun memang korteks koste itu agak susah dilihat dari foto toraks karena dia superposisi dengan lusen dari parunya, tapi kita bisa mengikuti bentuk atau struktur korteksnya. Kita ikutin dari bagian pinggir sampai ke tengah. Berbeda sama struktur yang ada di koste atasnya, ini korteksnya masih bisa kita ikutin walaupun dia makin ke tengah, makin suram karena superposisi dengan lusensi pada parunya, tapi kita masih bisa lihat dengan jelas korteksnya. Nah, berbeda dengan korteks yang di sini. Nah, jadi Kayaknya tadi foto satunya yang bahu korteks 3-nya lebih jelas nih. iya, lebih jelas dari foto yang satunya ya, Dok ya. Nah, itu tuh yang Di sini ini lebih aja nih. jelas hilang, iya. Ini ya, Dok. Berbeda dengan yang di sini dan yang di sini ya, Dok. Betul. Jadi kalau kita lihat ada perselubungan atau konsolidasi di hemitoraksnya, kita lihat lagi sudutnya sudut tajam atau tumpul terhadap batas dari parunya. Karena kalau misalnya dia membentuk sudut tumpul, berarti kemungkinan besar itu bukan dari dalam lapangan parunya, melainkan dari struktur yang ada di luarnya. Nah, jadi kita perhatikan lagi lebih detail pada struktur tersebut. Oh, ternyata memang ada destruksi pada kostenya. Jadi ini kemungkinan besar adalah massa jaringan lunak yang terbentuk karena adanya destruksi pada tulang di situ, pada tulang kostenya. Gitu, mungkin untuk sebagai tambahan ya, selain memang kita lihat ada destruksi tadi pada spina scapula hingga acromion-nya, yang di parunya pun juga harus kita perhatikan tulang-tulangnya. Jadi yang penting adalah perhatikan tulang-tulang lain, jangan selalu terpaku pada struktur yang paling heboh kelihatan aja, misalnya foto humerus atau misalnya ada massa di daerah bahunya, kita fokus ke situ saja tapi melupakan tulang-tulang lain yang juga ikut tervisualisasi pada foto itu. Mungkin gitu kali ya, Dok. Dari Dokter Tarki ada tambahan, Dok? Kalau itu sih yang tadi dokter Hani bilang ya, ini kan kebenaran kasusnya tumor paru ya, kemungkinan malignan. Kan kalau kita melihat massa seperti ini yang di hemitoraks yang kontralateralnya, nah itu yang salah satu yang menjadi pertanyaan kita juga apakah itu berasal dari pleura ya, kan sangat bisa juga ini itu mungkin ya karena kalau sekali lihat aja nih terlintas lihat gitu tanpa kita benar-benar mengevaluasi dari kostaknya, mungkin bisa jadi kita pikir oh ini adalah suatu efusi pleural related misalnya, atau misalnya pleural mass yang bisa juga merupakan meta dari tumor primer itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini kan kelihatan jelas-jelas kayak ada korteks yang hilang ya pada kostaknya. Jadi kita mendapat informasi juga bahwa ternyata
Metastasisnya nih nggak sekedar di daerah skapula dan humerusnya aja, tapi juga di daerah kosta yang dikonfirmasi dari primer tumornya. Gitu sih. Oke dok, terima kasih dokter. Nah mungkin di sini masih jadi pertanyaan lesi sklerotik yang ada di mid shaft dari humerusnya itu ya dok. Iya. Ini bagaimana dok? Ada tanggapan nggak dok untuk lesi tersebut? Nah ini kalau kita lihat dari sini tuh jadi kayak ini ya, kalau kita misalnya ngelihat bukan pada ini jadi kayak type western lah ya dokter ya. Kalau misalnya kita lihat apa, kasusnya misalnya bukan metastasis ketemu gambaran kayak gini, ini kan jadi mirip-mirip type western nih jadinya karena kayak ada suatu struktur yang lepas sklerotik ini, kemudian ada apa lusannya di sekitarnya. Nah, ini kira-kira gimana Dok Masal? Kalau misalnya ada hubungannya dengan neurovaskulernya kan kalau neurovaskuler berarti kan apa menyebabkan kayak perubahan neuropatik gitu ya. Tapi di sini juga nggak terlalu jelas ya kayak dominannya tuh lebih dominan di destruksinya gitu. Memang nih menjadi distraksi juga nih bagian yang di diafisisnya ini. Ya betul, tapi kita dalam menghadapi model seperti ini tetap berpikirnya harus nomor satu adalah patient first. Apa yang menjadi masalah utama pada pasien dan kita sudah solve itu masalahnya adalah di bawah. Dan sekarang tinggal kalau ada temuan kedua, kita tinggal berpikir ini temuan ini apakah ada hubungan dengan atau tidak. Ya, kalau kita lihat penampakannya sih nggak ada ke arah malignansi ya. Karena sklerosisnya itu bukan sklerosis yang vokal berkelompok, melainkan sklerosis pada tepi. Jadi seperti kayak lesi geografik dengan tepi sklerotik gitu ya. Dan kita lihat juga korteks di otaknya itu relatif tidak memberikan tanda-tanda ke arah kerusakan yang hebat gitu seperti suatu tumor. Lebih ramah lah singkat kata. Tidak ada discontinuous cortex, tidak ada soft tissue mass gitu ya. Lesi sklerotik yang berbatas tegas gitu ya. Jadi kelihatannya sini temuan insidental menurut saya yang tidak berkaitan dengan yang pertama, tetapi apapun itu nanti mungkin yang bisa ketemu insidental sih termasuk osteonekrosis sih memang biasanya sih kita setuju. Osteonekrosis kan bisa tepi serpiginous begitu ya. Bagian sentralnya masih bone marrow itu masih bisa sebenarnya. Geografi kayak pulau. Tapi tentu pembuktiannya sih paling bagus pakai. Tapi di luar itu kita juga bisa melihat di sisi lain sepanjang shaftnya juga litiknya banyak sekali ya. Tapi itu bukan litik sih sebenarnya lebih kepada karena issues ya. Karena pastinya seperti ini biasanya dia nggak bisa mengangkat lengannya dengan baik. Atau juga ya karena ada masanya mengobliterasi neurovaskuler. Membuat tulangnya jadi apa istilahnya? Miskin, apa kurang gizi. Jadi kayak kualitasnya jadi jelek lah sebenarnya. Soalnya Quality-nya. kalau dilihat Kita bandingin aja sama Pavicula. Pavicula kan bone quality-nya masih bagus. Kortisnya tebal, mantap gitu kelihatannya tapi. Itu kira-kira menurut saya sih. Iya, soalnya kan kalau kita lihat kayak skapulanya tuh yang margo lateralnya tuh Dr. Marcel itu kan jadi kayak lebih kayak resorpsi ya, jadinya dibandingin sama titik destruktif gitu. Iya. Dan memang keluhannya kan dari dia mendengar bunyi krek itu udah 6 bulan ya dok. Jadi selama 6 bulan mungkin dia sebenarnya udah nyeri, udah ngerasa ada keluhan tapi tidak berobat, dibiarin aja, akhirnya tangannya lama tidak digunakan, ya lama-lama mungkin bisa jadi disuse osteopenia itu juga ya dok. Pergerakan apa tadi katanya? Pada saat buka baju dok, bunyi krek gitu dok. Dan dia tidak dari rumah sakit dia pertama berobat itu diproses rujukan ke RSCM dok. Jadi dia tidak pengobatan apapun. Mungkin pertanyaannya bajunya apa? Mungkin Ternyata bajunya dari besi gitu ya dok. Mas t-shirt kan tas gini. Kalau bukanya kancing depan belakang gitu ya. Ya bunyi itu pas yang mananya gitu. Karena yang patah yang mana ya Pak? Yang patah spina scapula, spina scapulanya udah masa semua kok.
Masa bunyi jangan-jangan keruknya di bagian infraglenoid yang dibilang dokter Tarki tadi, jangan. Atau fraktur insufficiency di kolum barangkali Umeri, bisa juga. Ini kayaknya itu di kolom. Lagi. Iya betul. Gimana dokter Tarki? Kolomnya tapi kayaknya utuh ya. Kalau ngikutin dari korteksnya sih sepertinya iya ya dok ya. Nggak ada diskontinuitas korteks ya dok. Ya, Ya. tapi ya whatever dia kalau misalnya ada gerakan yang sehari-hari nih ya, maksudnya gerakan yang untuk daily living lah gitu. Low impact ya dok. Terus dan dia nyeri, itu memang kita harus hati-hati tuh. Udah mekanismenya berarti patologis itu. Betul. Oke dokter. Jadi mungkin take home message-nya di sini adalah jangan overwhelm dulu kalau melihat ada lesi yang terlalu luas, heboh, tapi coba dilihat satu persatu kira-kira masalahnya di mana, dan jangan lupa dikorelasikan juga dengan klinisnya. Ternyata saat dilihat lebih lanjut bahwa seluruh struktur dari spina scapulae sudah hilang, sudah destruksi, dan memang daerah situ juga ada massa jaringan lunak yang vokal di sekitarnya. Dan mungkin take home message lainnya adalah jangan lupa lihat struktur-struktur lain ada di pinggir atau di perifer dari foto. Walaupun ini fotonya humerus, tapi kalau kelihatan toraksnya kita bisa lihat ternyata ada informasi tambahan bahwa ternyata memang ada kelainan pada tulang-tulang lainnya, seperti pada kasus ini ada destruksi pada costenya juga dan ada multiple lesi nodular atau lesi metastasis pada parunya. Mungkin itu saja. Ini kalau kita lihat jam sudah nggak terasa kita sudah 1 jam nih dok ngebahas kasus. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dok. Kita lanjutkan di R3D bulan depan bagaimana dok? Ya, setuju. Boleh dok. Oke siap. Jadi untuk pertemuan kita kali ini ada 3 kasus yang sudah kita bahas. Bagi peserta yang sudah bergabung bersama kita dari awal acara, terima kasih sudah bergabung. Kami harapkan bisa tetap bergabung bersama kami lagi untuk acara R3D berikutnya di bulan depan, di malam bulan purnama juga. Di tanggal berapa tuh dok, bulan depannya dok? Mungkinan sih tanggal-tanggal segini lagi ya dok? Bentar, Biasanya sih di akhir-akhir bulan. Maret tanggal 25. Tanggal 25. Oke. Edisinya Jadi sampai bertemu ya, lagi. ketawa. Iya, karena bulan depan udah bulan puasa ya dok ya. Betul-betul. Jadi tanggal 25 Maret itu jatuh di hari Senin. Oke. Senin sore jam 5 sama seperti hari ini juga. Nanti kita bertemu lagi di acara berikutnya. Dan jangan lupa 2 minggu lagi juga ada acara lain lagi, yaitu acara yang MSG atau Musculoskeletal Studium Generale. Yang kalau itu konsepnya agak berbeda ya dok daripada R3D. Kalau yang MSG itu konsepnya lebih ke kuliah. Jadi dari salah satu konsultan divisi muskulo radiologi RSCM akan memberikan kuliah singkat mengenai topik-topik tertentu. Nah, kalau yang R3D ini tiap full moon atau tiap bulan purnama, yang MSG kebalikannya justru pada saat bulan mati, pada saat new moon. Yang biasanya itu terjadinya berarti 2 minggu setelah ini, sekitar tanggal berapa tuh dok berarti yang MSG? Hari Minggu tanggal 10 Maret. Minggu tanggal 10 Maret. Tanggal 10 berarti. Berarti Ya, pas. Iya benar dok, giliran dokter. Berarti itu juga sambil orang cari takjil kali dok ya. Soalnya tanggal 10 tuh kalau nggak salah hari pertama. Hari pertama puasa ya? Tanggal 11 ya itu. Iya. Tanggal 11. Nunggu ya, intinya sih menunggu sedang isbat, jangan-jangan dokter. Betul. Kalau mau aman dimajuin setengah jam, 4:30 jadi 4:30 udah kelar. Jadi nggak mau ngakui. Iya benar. Bersama. Nanti mungkin lebih detailnya dan kepastiannya akan kita umumkan lagi juga ya dok di WA Group atau di Instagram dari Micin Radiologi. Baik, terima kasih banyak Dr. Marcel, Dr. Tarki, dan Jelita juga atas kasus-kasus yang sudah dipaparkan. Terima kasih juga buat peserta sekalian yang sudah bergabung bersama kita dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa, sampai bertemu di acara MSG dan acara R3D berikutnya bulan depan. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih dok.